Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Heliatul Janah dengan NIM 231524031. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Saya Fitra Rifi Firdaus dengan NIM 23152240008. Jadi pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana server multi-client yang kita bangun menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini menggunakan mekanisme proses multiple dengan proc, effort, mendukung HTTP GET dan POST, serta memiliki sistem routing yang sederhana. Fokus video ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi server, kedua, parsing HTTP request, ketiga, routing, dan yang terakhir yaitu penanganan klien. Untuk bagian yang pertama yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada bagian yang pertama itu merupakan konfigurasi server. Di sini kami memiliki file header server.h, di mana di sini kami mendefinisikan struktur server yang berisi variabel-variabel penting seperti domain, service, protokol, port, backlog, file descriptor socket, dan juga alamat server. Nah, di sini juga kami mendefinisikan beberapa konstanta, yaitu seperti port yang kita gunakan, yaitu 65432 dengan ukuran buffer 8 KB dan juga proses full size ukurannya 6. Nah, dengan menetapkan proses full size 6, kita tuh bertujuan agar bisa memindahkan overhead dari setiap permintaan klien ke tahap awal saat server dijalankan. Nah, hal ini tuh dilakukan agar memastikan bahwa server dapat menangani klien dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, alih-alih membuat proses baru untuk setiap klien, kita memanfaatkan proses-proses pekerja yang sudah ada dan siap menangani permintaan, sehingga dapat mengurangi waktu respon dan dapat memaksimalkan efisiensi sumber daya server. Nah, kemudian itu di sini ada satu server yang kita definisikan, yaitu server konstruktor, di mana itu digunakan untuk menginisialisasi server dengan parameter yang telah kita tentukan. Oke, mungkin bisa dilihat dari file server.c-nya sendiri. Nah, dalam file server.c ini kami mengimplementasikan fungsi konstruktor server konstruktor yang bertugas untuk menyiapkan server. Fungsi ini menerima beberapa parameter konfigurasi seperti domain, service, protokol, backlog, dan parameter ini itu kemudian yang digunakan untuk membuat soket sesuai dengan pengaturan yang diberikan. Prosesnya sendiri dimulai dengan pembuatan soket menggunakan fungsi soket yang memanfaatkan parameter domain, service, dan protokol. Nah, jika proses pembuatan soket ini gagal, program akan langsung menampilkan kesalahan dan keluar deskripsi errornya. Lalu selanjutnya, alamat server dikonfigurasi dengan mengatur keluarga alamat, port, dan alamat IP. Nah, alamat IP diset ke ini agar server dapat mendengarkan pada semua alamat jaringan yang tersedia. Kami kemudian mengaitkan soket dengan alamat yang telah diset menggunakan fungsi bind. Jika binding gagal, soket akan ditutup dan program dihentikan. Nah, setelah semua konfigurasi berhasil, objek server yang telah siap dikembalikan sebagai hasil dari fungsi tersebut. Nah, hal ini tuh memastikan agar server siap untuk menerima koneksi. Lalu lanjut ke bagian bagaimana server memproses permintaan klien pada parsing HTTP request. Itu ini bagian kedua. Nah, pada file HTTP request.h di sini berisi struktur dan fungsi untuk memparsing HTTP request. Struktur HTTP request ini menjemurkan komponen seperti metode HTTP, URI, kemudian versi, header, dan body. Nah, setelah menerima request dari klien, server memanggil fungsi ini untuk mengekstrak metode, URI, dan HTTP versi. Pada bagian ini, kami telah mengimplementasikan fungsi untuk memparsing permintaan HTTP dalam aplikasi server. Fungsi parse HTTP request di sini juga berfungsi untuk mengambil string permintaan HTTP mentah dan menguraikan berbagai bagian penting dari permintaan tersebut seperti metode, HTTP, URI, versi HTTP, header, dan body. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur routing pada web server kami.
serta bagaimana alur kerja program dalam menghandle request dari klien. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai routing. Nah, routing ini atau fitur routing ini kami definisikan pada header router.h, di mana pada header router.h ini terdapat beberapa konstanta yang kami definisikan yang mengarahkan server ke endpoint tertentu. Nah, di sini ada beberapa endpoint yang kami definisikan. Yang pertama itu ada endpoint root atau homepage, di mana si endpoint root ini akan menyajikan file berupa index.html atau homepage dari web kami gitu. Selanjutnya ada endpoint/register. Endpoint/register ini berfungsi untuk menampilkan laman register.html yang dapat digunakan bagi user untuk mengirimkan data berupa NIM dan nama, lalu mengirimkan data tersebut melalui post request ke web server. Selanjutnya ada juga route untuk menyajikan laman 404 page not found. Itu adalah respons yang diberikan ketika user itu mencoba untuk mengakses laman yang tidak tersedia gitu. Selanjutnya ada endpoint/style/style.css, di mana endpoint ini itu berfungsi untuk memberikan file style.css ke pengguna, sehingga file HTML yang ditampilkan itu dapat di styling oleh file CSS. Dan selanjutnya itu ada endpoint/register lagi, di mana bedanya endpoint/register yang bernama submit ini itu berfungsi untuk post request gitu, bukan get request. Nah, lalu bagaimana alur kerja dari web server ini? Yang pertama, pada file server app.c itu dipanggil prosedur server konstruktor untuk membuat instance dari server yang baru gitu, dengan menggunakan protokol IPv4, lalu menggunakan protokol TCP dengan protokol yang digunakan itu 0 flagnya untuk auto, dengan port yang telah kami definisikan yaitu 65432 dan backloadnya 10, yang artinya si server itu bisa menggunakan antrean dengan panjang antreannya itu 10 gitu, misal kalau servernya penuh. Selanjutnya si server itu akan melakukan proses listening untuk menunggu request yang muncul dari klien gitu. Nah, nanti setelah melakukan proses listening, si web server itu akan terus-terusan menunggu request dari klien. Selanjutnya yang kami lakukan itu adalah membuat proses pool. Proses pool ini adalah suatu metode di mana kita itu menyediakan beberapa proses pada awal pembuatan program gitu, sehingga overheadnya pindah ke awal dari program dan bukan ketika klien memanggil atau memberikan request ke server seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya gitu. Nah, kami itu menggunakan 6 proses pool, yang artinya itu ada 6 proses yang tersedia pada server, dimana nantinya si child process yang dipanggil menggunakan fork ini itu akan mengerjakan suatu job yang ada pada proses worker, yaitu untuk menghandle kebutuhan klien. Nah, di sini proses worker itu ada pada header server.h yang tugasnya itu untuk menghandle request dari klien. Nah, sebelumnya si job dari proses ini dia itu akan mengaccept request yang muncul dari klien, lalu baru si request tersebut akan dihandle oleh prosedur handle_client. Nah, pada prosedur handle_client ini itu si request dari klien itu akan diterima atau dibaca melalui metode receive ini. Selanjutnya si HTTP request yang diterima oleh server itu akan diparsing, sehingga si server dapat membaca metode yang digunakan itu apa, lalu URI-nya kemana untuk mengakses endpoint yang mana, versinya, header, serta bodinya. Nah, setelah itu si request tersebut akan dibaca dan ditentukan apakah si metodenya yang dikirim itu adalah metode get atau post. Lalu setelah dibaca, baru dibaca kembali si requestnya itu mengarah ke endpoint yang mana gitu.
Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan simulasi dari web server yang kami buat. Nah, dapat lihat bahwa sekarang server sedang bekerja pada localhost pada port 65432. Ini bisa kita akses homepage dari web server tersebut. Nah, di sini ditampilkan homepage dari web server kami. Nah, pada web server kami itu dia menerima request dari klien, yaitu request dengan metode get yang mengarah ke endpoint slash atau home, dimana pada endpoint ini itu mengarah ke homepage dari web server kami gitu, yang menyajikan file index.html pada laman, nah ini index.html yang dihandle oleh header routing gitu. Selanjutnya muncul juga request ke endpoint /style/style.css, dimana ini itu adalah request yang diberikan secara otomatis ketika si browser itu membaca HTML-nya gitu, dan terdapat tag link yang mengarah ke style sheet dan ke directory style.css gitu. Nah, lalu request tersebut akan diberikan ke server sehingga server menerima ini dan server akan menyajikan style.css ke klien. Nah, selanjutnya ada juga request ke styles5icon.ico, di mana si request ini itu diberikan karena browser itu mencoba untuk memunculkan logo dari web servernya gitu. Namun kami tidak menggunakan logo apapun sehingga requestnya muncul, tapi si browser itu akan tetap menampilkan logo favicon yang default gitu, yang ini. Nah, selanjutnya pada homepage kami itu terdapat tombol go to register yang fungsinya itu untuk mengarahkan pengguna ke laman register. Di sini jika kita klik, nah si pengguna itu berpindah ke laman register. Jika dilihat pada web server, maka akan muncul request untuk mengakses endpoint /register gitu. Dengan cara kerja yang sama, si web server itu akan memberikan laman register.html ke pengguna gitu. Kenapa si web server itu bisa mengarahkan ke register.html? Yaitu karena tadi tombol go to register tersebut menggunakan tag A yang melakukan linking dari satu laman HTML ke laman yang lain gitu. Nah, di sini si tag A ini itu di link ke /register sehingga ketika diklik maka si browser itu atau si klien itu akan memberikan request menuju endpoint /register. Dan endpoint /register itu pada router.h itu akan menyajikan register.html atau laman register. Nah, selanjutnya di sini kami akan mensimulasikan get request. Misalnya di sini NIM-nya 231524 dengan nama kita. Kita mengklik tombol kirim. Nah, maka si data tersebut akan dikirim ke server. Nah, di sini server itu mendapat request dengan metode post ke endpoint /register dan mengirimkan atau menerima data dari klien dengan NIM 231524 dan nama Fitra. Nah, nantinya si data ini itu akan dicatat oleh server ke file data mahasiswa CSV. Nah, ini. Berikut tadi merupakan demo program yang telah kami laksanakan berupa program web server dalam bahasa C. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.